Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sudah membaca skripsinya. Memang ada beberapa hal yang akan saya tanya dan konfirmasi, ya. Tentang apa itu? Bahas tentang digital, ya, era digital. Peran orang tua bagi anak dalam pendidikan digital dan keamanan online. Dusun Seladu, Desa Sepadu, Kecamatan Semparu. Ya, berarti penelitiannya itu di desa, bukan di sekolah kan? Iya, betul kan? Sepakat ini di desa iya. Tapi saya lihat di bab 4 salah lah. Coba dicatat ya, apa yang nak saya tanyakan. Saya dulu berikan pertanyaan-pertanyaannya, nanti Dea Cynthia yang akan menjawabnya. Yang pertama adalah, apakah memang ada pendidikan digital? Karena gitu orang tua nyateng udah tahu deh pendidikan digital. Berarti kan sebelumnya orang tua ya dapat materi atau dapat bimbingan, ya. Nah, yang saya tanyakan, dari mana nih orang tua tahu ya pendidikan digitalnya? Belum, saya dulu dah jawab. Yang kedua, yang kurang saya pahami itu keamanan online. Keamanan online saya kira masih rancu. Keamanan online banyak yang online positif. Keamanan yang bagaimana yang dimaksud? Ngapain tidak langsung pendidikan digital dan dampak dari ini tadi ya digitalnya. Selanjutnya, apakah Cynthia menuliskan, memaparkan permasalahan yang ada di lapangan? Contoh, peran orang tua bagi anak dalam pendidikan digital. Artinya kan gitu, orang tua ya takut anaknya melakukan hal-hal negatif dari informasi yang ada di internet, ya kan ya. Nah, apakah ada anak iya terpengaruh? Contohnya dia dak ingat nak makan, dak ingat nak sholat, dak ingat apa makan. Dunia ini seorang aja gitu, ya. Selanjutnya gitu, baru misi produk judul yang saya bahas deh, ya. Nah, apa aja peran orang tua ya? Apa saja peran orang tua dalam membendung dampak negatif dari digital tadi? Itu saya tak paham maknanya, maksudnya itu. Cuma dalam merumuskan judulnya itu mungkin, ya. Kalau udah pendidikan digital ya, berarti ya udah terformat pendidikan digital. Artinya gitu, orang tua mengumpulkan anak-anaknya yang bermasalah, dibariklah dia pendidikan digital. Ini salah satu perannya. Apakah ada memang materi yang disusun seperti digitalnya tadi ya, efek dari pendidikan digital, ya. Nah, coba ya dulu yang dijawab. Berapa ya? Hah? 5. Coba jawab dulu. Bau pelik.
Iya. Oh, jangan. Dah lah Kak. Mungkin ada. Ayo Kak David. Ada karena di dalam pendidikannya kan itu kan teknologi semakin kami. Nanti orang tua tahu dengan ada pendidikan digital karena ada internet. Yang salah satu pendidikan sebenarnya dengan HP. Jadi dari situ orang tua tahu bahwa ia ada pendidikan digital atau teknologi. Dah. Lanjut. Yang kedua, menyampaikan keamanan. Menyampaikan keamanan. Karena di pendidikan digital harus ada keamanan, Pak. Harus ada kebebasan untuk melindungi suatu digital atau internet atau sebuah informasi. Karena penggunaan di siber keamanannya akan ada situs-situs yang berbahaya, Mas. Karena nantinya ada keamanan. Situs. Lanjut. Yang ketiga, apakah ada anak yang terpengaruh dan Dampak dari dia bermain digital tadi ya. ada Pak. Era digital. Apa? Dampaknya ia pertama itu bagi kesehatan bisa merusak rusak pikiran. Yang kedua, kalaupun di lingkungan saya kayak dia sedang kecanduan bermain gadget Oke. dengan waktu yang cukup lama. Mungkin dia memang Pak sampai makan. Kadang-kadang harusnya di ini baru bisa. Yang keempat, apa aja Iya. yang pertama mendidik, PG. memberikan keteladanan, Keteladanan. memberikan nasihat, Apa? memberikan nasihat, Nasihat. Kayak utang bingung dah. memberikan contoh yang baik kan. Ayolah teladan ya. Contoh yang baik, teladan. Udah ke dia. Jadi ngapain ndak langsung peran orang tua bagi anak yang apa namanya tadi ya, yang bermasalah tadi ya, bermain HP tadi. Jadi dua sisi digital dan keamanan online tuh yo. Artinya kalau keamanan online-nya kan orang tuanya pakar juga jadinya. Pakar digital juga jadinya. Apakah seperti ya? Dan Pak, Ikan dari mana dia nak ngamankannya bahwa anak untuk apa namanya keamanan online tadi ya. Sementara orang tuanya dan paham membendung IT tadi. Ini dia tadi kan situs. Bagaimana dia membendungnya, mengawasi anak seperti ya. karena pemahaman online ini otomatis dari teknologinya Pak, bukan dari orang tuanya. Jadi Iyalah maksud saya pemahaman tentang digital orang tua harus paham menguasai sekira. Kan sehingga dia keamanan online-nya daan sembarangan anaknya mengkonsumsinya. Berarti HP anaknya di formatnya dulu. Kan harusnya kan kayak dengan paham. Ayo Mbak. Karena kebanyakan orang tua paham. Daan jalan sebetulnya itu tulak belakang jadi.
Gimana itu ya? Sementara orang tua yang memberikan pendidikan digital, sisi lain orang tua yang tidak paham. Nah, ini terkait dengan pemilihan subjek data, sumber data yang dia himpun tuh ada tidak kriterianya, indikatornya. Orang tua yang ngapain? Pertama indikatornya gitu, saya contohkan. Indikatornya bahwa orang tua ya anaknya ketagihan dalam bermain HP. Yang kedua, orang tua memahami tentang digital tadi. Ada tidak membuat indikator seperti itu? Di halaman berapa ya? Oh, tong pakai babak lagi. Seharusnya dah paham nih. Berapa lama membuat skripsi teh? Hah? Mei tahun bila? Tahun itu. Mei, Juni, Juli, Agustus. Oh, tepat mantap. Ya. Harus menguasai kan buat orang kan? Nah. Di mana ya? Indikator dari pemilihan subjek penelitian. Di mana letaknya? Di bab berapa ya? Bab 2. Subjek penelitian. Mulai inggit itu Nah, di mana? Di bab 3 di halaman berapa? Di babak lagi. Harusnya dia paham, menguasai harusnya itu Artinya kan tidak ada tidak buat indikator kan. Jadi gimana yang buat ngambil data? Mengambil data. Observasi orang tua, maksudnya penentuan subjek ini, tahu enggak penentuan? Kendaan semuanya orang tua misalnya memiliki anak dan tidak saya pun tidak paham dan tahu juga bagi anak yang usia berapa? Usia dari 6 sampai 12 tahun. Ayat salah satu indikatornya kan 6 sampai 12 tahun. Nah, paham enggak anak mainkan HP? Seandainya anak mengalami sindrom bagaimana? Nah, iyalah perlunya indikator. Ini contoh. Anak yang tidak bisa mainkan HP. Anak tunarungu. Bukan tunarungu. Anak SLB yang sami mungkin tunagrahita. Baik. Sami maksud saya perlu indikator. Pun dia melahirkan anak orang tua melahirkan anak tunagrahita. Misalnya contoh kasus kan. Masuk enggak indikator dia? Kan berarti kan Cynthia ndak membuat indikator. Coba kita lihat. Coba buka bab 3 sumber data. Halaman berapa ya? Halaman 50. Tanggup tagang dia tu, Pak. Tanggup tagang dia. Tagang je. 50. Nah, halaman 52. Data dan sumber data. Jadi saya tidak ada yang menemukan. Cuma Cynthia menyebutkan sumber dan sumber data primer aja. Sumber data sekunder. Nah, iya aja kan. Namun tidak ada yang menuliskan indikator data dan sumber data yang akan diambil. Kan? Anak 6 sampai 12 tahun nanti tidak dituliskan. Tidak ada. Orang tua yang gimana?
yang Cynthia ambil tuh yang dijadikan sumber data. Enggak ada kan? Atau Cynthia sengaja? Ada. Ngapain dek tandaan dia? Kan udah belajar metode penelitian. Nih, dah kan? Artinya kan kita membuat atau merumuskan membuat sebuah karya ilmiah penelitiannya harus mengkerucut dia. Misalnya judulnya itu kan harus tahu kita. Oh, peran orang tua yang seperti apa? Pertama, berarti orang tua itu harus memiliki anak. Ada misalnya di kampungnya tidak memiliki anak gimana? Nak diteliti juga. Ayo kan kekurangannya kan ya. Dah nampak kan? Jadi nak diapakan pun kurang tuh. Baik. Atau batal ujian, dibatulin dulu. Nah, selanjutnya. Dah ke Pak Dokter. Hah? Dah ke. Jadi kawan itu bakso lama semangat. Hah? Mak nelpon be, dia itu lama semangat. Udah kau lah kerja ada. Makrah di tubuh itu Itu yang lama semangat tuh. Baru makan. Ya bakso nantinya. Oh itu kayak lama semangat. Tambah kau padahkan, dah enak dah kita itu. Iya. Nak lanjut ke? Lanjut. Hah? Lanjut. Minta izin lo, lanjut ke sah? Lanjut. Ganas ke sadang? Sadang aja. Sadang aja. Kasiannya kan anaknya kalau aja pokoknya ya. Makciknya? Makciknya. Dah kawin ke makcikmu? Aduh. Lupa aku apa nak puji tu. Oh, nah sekarang itu kita buka fokus penelitian. Jadi Cynthia, bagaimana Cynthia merumuskan fokus penelitian? Belum makan sih. Belum makan. Udah. Belum. Nah, bagaimana Cynthia? Hah? Berangkat dari mana? Sesuai dengan guru saya juga peran orang tua dalam jadi saya menimbulkan masalah dari orang tua dan anak tersebut. Saya kurang pas. Dah belajar bahasa Indonesia. Bagaimana membuat pertanyaan dalam bahasa Indonesia? Rumusan teorinya bukan rumusannya, teorinya. Teori membuat pertanyaan. 5W plus 1 apa dulu yang dimulai? What? Apa? Betul tuh apa. Yang kedua, betul bagaimana? Namun kurang nih ya tadi harus mengklasifikasikan apa saja peran orang tua. Itu kan langsung penyebabnya. Iya. Jadi apa saja. Kan kita kan berbicara peran. Apa saja peran orang tua dalam memberikan digital tadi. Yang kedua, boleh masukkan. Yang kedua tu apa saja penyebabnya. Yang ketiga barulah kan apa saja, apa penyebabnya, bagaimana peran ini tadi. Tambah lagi, ditambah 1 fokus. Jadi saya tidak ada melihat membaca teori tentang anak. Maksudnya anak yang usia tadi. Tadi itu kan dibatasi anak 6 sampai 12 tahun. 6 sampai 12 tahun. Anak 2 tahun dah bisa mainkan HP. Kan bahaya juga sebenarnya. Nah, ialah kata saya tadi pentingnya indikator tadi.
Yang lemani anak saya 2 tahun kan lagi dia mainkan HP. Tak bukakan gajah lah, tak bukakan tayo segala macam. Dah habis ke waktunya Pak Muspian? Belum masih. Ya. Hah? Selama. InsyaAllah untuk Pak Haji Saifuddin nanti yang banyak. Hah? 10 menit lagi. No, 10 menit lagi. Okey. Jadi coba kita buka bab 5. Oh. Tang lalu pertama, anak-anak dibandingkan ndak nyambung tu apa maksudnya? Maka didapat kesimpulan sebagai berikut. Pertama, nah ndak ada kata prolognya, ndak apa namanya. Coba lihat. Sekalian buka fokus penelitiannya. Fokus penelitian. Apa saja penyebab anak lebih suka bermain internet dibandingkan bermain di luar bersama temannya? Harusnya maka didapat kesimpulan sebagai berikut. 1. Penyebab anak lebih suka, iya maksud saya kata-kata seperti ya. Itu kan langsung sebagai berikut. Pertama, anak-anak lebih suka bermain internet dibandingkan bermain di luar teman-temannya. Itu hanya pernyataan ya, bukan menjawab fokus. Ya. Tadi fokus kita kan sepakat. Yang pertama kan apa saja peran orang tua. Jadi diklasifikasikan dulu. Ini dia. Tak buatkan kan? Tengah meyakinkan buat seorang. Mana jomblo? Anjay. Ya tadi bab 5 itu bedaan apa namanya daan sinkron, daan selaras dengan fokus penelitian. Fokus penelitiannya pun ndak dengan tujuan penelitian ndak ada memberikan prolog. Tahu ndak prolog? Kalimat awal itu kan langsung fokus penelitian 1. Nah, dibalik kata pemanasan apa namanya? Pemanasan maksud. Pendinginan ke pemanasan? Pemanasan. Nah, Kan langsung dibuka deh pemanasan. Kan ada pun kita pagi ke rumah orang kan dan langsung nyelonong kan nih. Betul kan? Apa dulu? Yo, udah tahu sebenarnya dia tuh. Dia juga kita nulis Assalamualaikum, tapi dalam fokus itu redaksi lain kan Assalamualaikum. Nah, berdasarkan paparan konsep penelitian di atas didapatlah fokus penelitian sebagai berikut. Nah, iyalah Assalamualaikumnya. Paham ya? Tujuan pun sian langsung 1. Tujuan apa itu? C, tujuan. Melihat tak buku pedoman penulisan skripsi dah? Di bawa tidur ke mana? Biasanya mahasiswa yang nak praktis saja. Kopas punya kawannya dah. Apa? Ge. Tanpa melihat buku pedoman ni tadi. Nah, paham ya? Banyak saya temukan seperti itu. Manfaatnya betul deh berikan itu. Namun secara teknis pakai kata sambung di awal kalimatnya. Ya, coba buka manfaat penelitian. Adapun melalui penelitian ini dalam menuliskan sebuah kalimat jangan jangan didahului dengan kata sambung. Ya kan? Nah, ini kata sambung ya adapun.
Manfaat penelitian ini sebagai berikut. Gitu ya. Artinya ada prolog. Nah, terakhir dari saya. Tawa dia yang terakhir. Coba Cynthia ceritakan bagaimana perjalanan ini, perjalanan buat skripsi itu, mulai dari ajukan judul, berapa bulan tuh, maka ya bagaimana mengaplikasikan dari metode penelitian. Pun kita nak sebetulnya ujian tuh 3 jam kan dah. 5 jam. 5 jam. Pakai kuas. Nah, silakan. Pertama memang dari awal membuat judul memang dari bulan 11. Bukan buat judul, cari masalah. Oh, cari masalah. Cari masalah gampang. Iya. Judul. Gampang, judulnya gampang. Jadi kau lempar jak kawanmu di belakang ya, dah habis masalah. Ya kan ya? Namun yang saya maksud itu permasalahan kegelisahan akademik namanya. Cynthia tuh berpikir enggak, gelisah enggak, sehingga membuat permasalahan. Lahirlah sebuah judulnya tadi, bukan dari judul, ya. Coba maksud saya ceritakan seperti ya. Karena di kampung saya ya Pak. Di kampung saya di mana? Harus jelas. Ya, di kampung di Dusun Seladu, Desa Sepadu. Di Kecamatan Separuh. Oh, Separuh. Bahwa di sini ada anak memang di situ kan memang sudah banyak teknologi Pak. Teknologi di mana dah semua anak bermain gadget. Sampai saya lihat sampai ada yang kecanduan bermain gadget. Nah, di sekitaran di rumah saya banyak anak yang bermain gadget karena dia waktunya memang lama Pak. Dia bermain gadget sampai dari siang ke malam lagi. Jadi mungkin memang di Indonesia memang lupa belajar, lupa makan, lupa sholat. Nah, dari situ saya tertarik kenapa anak saya masih cenderung gadget. Oke, stop lo. Apa yang diungkapkan dibicarakan tadi ada di dalam itu? Ada ke? Sedang bingung. Sedang bingung deh. Ada ke? Dan dewasa orang tuanya biarkan aja. Ingin ke? Bagus diuraikan tadi ya. Apa kata-katamu ya? Sampai tidur-tidur rasa saya. Tidur, saya pun. Oh, bagusnya gitu ya. Mengungkapkannya. Coba saya penasaran. Coba kita buka. Nyan kayak apa yang kau ungkapkannya. Adik kau tulis itu. Di halaman berapa ya? Hah? Berdasarkan prasurvei yang dilakukan dengan para orang tua, banyak nih bahwa peneliti menemukan penduduk di dusun Seladu terdapat anak yang kecanduan gadget. Hal tersebut terjadi dibiarkan saja dalam gadget, namun hanya ada beberapa saja yang tidak kecanduan. Nah, maksudnya tidak kecanduan bisa nak kau masukkannya, masukkan aja yang tadi yang kau bagusnya nih tadi. Bagusnya. Itu kan lain. Dan iyalah kadang-kadang kita ya apa yang kita ungkapkan tidak sama dengan yang kita tulis. Ya kan nih? Bisa enggak nanti perbaikannya dibuat macam ini tadi. Oh, ada tapi saya rakam tuh. Kayak bujang sambas. Nah, lanjut kayak Gimana Pak? Teduan.
Jadi memang waktunya memang dibatasi. Nah, iyalah tadi bagaimana cara perannya. Harusnya ya masuk ke bab 5. Dibatasi. Apa lagi? Si an kan di dalam bab 5 ya. Kan nyaman dapat nyaman diungkapkan ya daripada ditulis. Iya tadi dapat tulis. Diungkapkan dia apa? Dibimbing. Iya. Masukannya iya, bahanlah fokusnya sesuaikan, kan harus sistematis. Dan saya minta buat indikator. Ya tadi itu yang kau sebutkan inilah di indikatornya, di orang tua yang gitu. Ayolah indikator. Indikator pemilihan sumber data ya tadi. Tidak dimulai inggit itu. Nah, udah lanjut. Udah ke? Udah. Yakin udah? Jadi usah nak WA saya lagi. Melihat di rekaman saya. Oke? Baik. Dengan berakhirnya penjelasannya, maka berakhir jualah ujian. Saya memberikan ujian kepada dia Cynthia. Saya serahkan lagi kepada ketua sidang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.